Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Petaka Makam Keramat di Gunung Prau. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Lentera Hitam. Dan buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman mistis saat pendakian gunung, dan cerita kalian ingin saya bawakan di channel ini, kalian bisa hubungi nomor kami yang ada di kolom deskripsi. Dan tidak usah lama-lama, ini dia kisahnya, Petaka Makam Keramat Gunung Prau. Libur panjang telah tiba, menuntaskan perjalanan 1 semester di bangku perkuliahan. Sungguh bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali persoalan yang membuat penat dan tak mampu dihindarkan. Kini saatnya menenangkan pikiran, kurang lebih 2 bulan. Setidaknya untuk sekedar mengembalikan energi yang telah hilang. Namaku Cynthia. Aku adalah salah satu mahasiswa pariwisata di salah satu kampus negeri di Semarang. Saat ini aku sedang mengenyam bangku perkuliahan di semester 5. Kota asalku adalah kota Wonosobo, kota yang terkenal dengan keasrian dan adat budayanya. Saat ini aku merasa sangat lelah dengan hidup ini. Bukan hanya tentang perkuliahan yang membuat aku penat, melainkan persoalan keluarga. Dan asmaraku pun tidak berjalan sebaik teman-temanku yang lain. Lahir dari keluarga broken home, sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, membuatku memiliki banyak sekali trauma. Sementara perjalanan asmaraku pun tidak luput dari derita. Aku memiliki seorang kekasih yang bisa dibilang sangat toksik. Ia selalu memaksaku untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Aku hampir menyerah menjalin hubungan asmara dengannya. Namun perasaan memang tidak bisa aku bohongi. Meskipun kekasihku tersebut memiliki banyak kekurangan, namun aku pun terlalu sulit untuk mengucapkan kalimat perpisahan. Libur semester ini menjadi momen berharga bagiku. Aku harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Aku harus memulihkan semua lukaku dan mengesampingkan semua pelik yang selama ini bersarang di hidupku. Aku harus bisa memberikan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Aku pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku, yaitu Wonosobo. Selain untuk melepas rindu dengan ibu, aku pun ingin melakukan aktivitas yang tidak biasa, yang tentunya dalam membuatku merasakan kebebasan yang semestinya. Aku merencanakan untuk melakukan pendakian ke gunung yang paling dekat dengan kampung halamanku, yaitu Gunung Prau. Aku bukanlah pendaki handal, bahkan aku pun belum pernah melakukan pendakian sebelumnya. Meski demikian, aku memiliki fisik yang cukup kuat untuk bisa naik ke atas gunung. Aku pun memiliki keberanian yang cukup mumpuni untuk dijadikan bekalku saat pendakian nanti. Aku percaya bahwa aku itu mampu. Oleh karena itu, bagiku Gunung Prau adalah gunung yang tepat untuk dijadikan destinasi pertamaku untuk mendaki ke puncak gunung. Aku berharap dengan pendakian ini, setidaknya semua penat yang aku rasakan itu bisa hilang. Sebelum memutuskan untuk naik, aku lebih dulu meminta izin kepada ibu dan kekasihku yang masih berada di Semarang. Bu, lusa nanti Cynthia mau naik ya? Naik kemana? Aku mau naik ke Gunung Prau, Bu.
Kamu yakin mau naik ke gunung? Bukankah kamu belum pernah naik sebelumnya? Saya yakin, Bu. Aku sudah cukup penat dengan rutinitasku selama ini, Bu. Dan aku ingin bisa melepaskan penat itu dengan naik gunung, Bu. Emangnya kamu naiknya sama siapa? Sendirian, Bu. Lagian kan deket juga dari rumah. Di sana juga pasti banyak pendaki lain kok, Bu. Pasti banyak teman-teman di sana. Kalau naik sendiri, lebih baik jangan, Nak. Ibu khawatir terjadi hal buruk terhadapmu. Ingat, ibu hanya punya kamu di dunia ini. Cynthia janji, Bu, akan jaga diri baik-baik. Tetap saja, Nak. Ibu pasti akan khawatir jika kamu pergi sendirian. Aku pun terdiam saat ibu melarangnya untuk naik hanya karena aku berencana mendaki seorang diri. Aku pun kemudian memutar otak agar tetap bisa diizinkan oleh ibu naik ke Gunung Prau. Alhasil, aku pun memilih untuk berbohong kepada ibu dengan mengatakan bahwa aku akan melakukan pendakian bersama Dimas kekasihku. Kebetulan, ibu sudah mengenal Dimas cukup lama. Mungkin saja dengan hal tersebut, ibu berubah pikiran dan mengizinkan aku untuk melakukan pendakian ke Gunung Prau ini. Bagaimanapun juga, aku harus tetap melakukan pendakian ke Prau. Aku tidak ingin keinginanku tertunda hanya karena persoalan izin. Aku pun kemudian mengatakan kepada ibu bahwa aku akan pergi bersama Dimas ke puncak Prau. Bu, kalau perginya bareng Dimas, ibu bakal izinin aku kan, Bu? Kalau perginya bareng Dimas, ibu sih nggak masalah. Yang terpenting, kamu jangan naik sendirian. Iya, Bu, siap, Bu. Aku pun merasa lega karena ibu mau memberikan izin kepadaku untuk naik. Meskipun aku harus membohongi ibu bahwa aku akan pergi bersama Dimas. Sebetulnya, aku pun sangat ingin naik bersama kekasihku itu. Akan tetapi tujuanku naik ke Prau itu salah satunya untuk menghindar sejenak dari Dimas. Jika aku naik bersamanya, itu sama saja aku tidak akan bisa berpikir tenang dan bebas saat pendakian nanti. Meski demikian, aku harus tetap berpamitan dengan Dimas, agar ia tidak terus-menerus menanyakan keberadaanku jika sewaktu-waktu jaringan internetku bermasalah saat di atas gunung nanti. Dimas, lusa nanti aku mau naik ke Prau. Kamu jaga diri baik-baik ya. Aku paling ngecamp 2 hari di sana. Mau ngapain jauh-jauh ke Prau? Mau cari cowok lain? Mau genit-genitan di sana? Bukan, aku hanya ingin menenangkan diri. Aku pamit ya. Setelahnya Dimas tidak membalas pesan singkatku itu. Aku tahu betul karakter dia. Tentunya dia akan marah karena aku pergi seorang diri. Terlebih lagi pergi ke Gunung Prau. Namun aku tidak begitu mengindahkan amarahnya tersebut, sebab aku sudah semakin biasa dengan semua ucapan menyakitkannya tersebut. Untuk persiapan naik nanti, aku lebih dulu membeli beberapa logistik untuk persiapan pendakian. Bukan hanya persiapan logistik, aku juga menyambangi toko penyewaan perlengkapan pendakian. Aku ingin meminjam beberapa alat yang tentunya sangat membantuku saat perjalanan nanti, seperti perlengkapan tenda, matras, sampai alat tidur yang bisa digunakan oleh para pendaki. Setelahnya aku pun mulai mengemasi semua perlengkapan yang akan dibawa beserta logistik yang aku beli sebelumnya di supermarket itu. Jarak dari rumahku menuju base camp Prau memakan waktu kurang lebih 1 jam. Aku pun memutuskan untuk menggunakan sepeda motor agar lebih praktis dan terhindar dari kemacetan. Tepat di hari Selasa, aku berangkat dari rumah pukul 7 pagi. Aku memilih untuk melakukan perjalanan di pagi hari, agar saat malam nanti aku sudah sampai di puncak dan sudah bisa mendirikan tenda di sana. Aku sangat menghindari melakukan pendakian di malam hari. Alasan utama, aku sangat menghindari pendakian di malam hari yaitu karena ini kali pertama aku naik ke gunung. Dan tentunya, aku harus mampu beradaptasi dengan baik dan cepat. Selain itu,
karena aku juga hanya seorang diri, sehingga akan lebih aman jika melakukan pendakian saat kondisi masih sangat cerah. Perjalanan pun dimulai. Aku lebih dulu berpamitan dengan ibu. Aku juga mengatakan bahwa Dimas akan menemui aku di base camp Gunung Prau, agar ibu tidak curiga. Perjalanan kali ini terasa begitu panjang dan menyenangkan. Cuaca hari itu pun sangat cerah. Karenanya, aku tidak khawatir akan turun hujan saat pendakian nanti. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya aku pun sampai di base camp Gunung Prau. Sebelum melakukan pendaftaran, aku terlebih dulu beristirahat di salah satu toko kelontong, yang jaraknya tidak jauh dari base camp. Aku membeli minuman dingin dan sedikit cemilan untuk mengobati rasa lelah dalam diriku, karena perjalanan panjang itu. Ibu pemilik warung itu pun mencoba menyapaku. Sendirian saja, Dek. Iya, Bu, solo hiking. Memangnya adik berani naik sendirian? Apalagi adik kan cewek. Insya Allah, Bu, berani. Lagian kan kondisinya terang. Tentu tidak akan ada hal buruk lah nantinya. Tapi kamu harus tetap hati-hati, Dek. Meskipun perahu itu tidak begitu tinggi dan kerap kali dijadikan destinasi pendakian oleh banyak orang. Sebagai pendatang, kamu harus tetap menjaga etika dan tata krama ya, Dek. Sebab kita berada di tempat baru. Terima kasih banyak, Bu, untuk nasihat baiknya. Aku sangat menghargai semua nasihat yang diberikan oleh ibu pemilik warung itu kepadaku. Dan aku pun sependapat dengan ucapan sang ibu itu. Tentu saat melakukan pendakian, kita harus senantiasa memegang erat etika agar kita tetap dalam lindungannya dan terhindar dari malapetaka. Aku memilih jalur pendakian via Patak Banteng, Wonosobo. Menurut penuturan teman-temanku, jalur yang paling mudah dan sangat cocok untuk pemula adalah jalur Patak Banteng. Oleh karena itu, aku memilih untuk melakukan pendakian melalui Patak Banteng dibandingkan dengan jalur pendakian lainnya. Setelah istirahat di warung yang tidak jauh dari base camp itu, aku pun kemudian bergegas untuk memulai pendakian. Aku lebih dulu menghampiri pos pendaftaran untuk mendaftarkan namaku. Pak, saya mau mendaftarkan nama saya untuk naik ke perahu. Sendirian saja, Mbak? Iya, Pak. Yakin sendirian? Kamu berani? Saat petugas menanyakan tentang keberanianku, aku merasa aneh dengan semua orang yang sedari tadi terkaget-kaget saat mengetahui bahwa aku naik seorang diri. Apakah wajahku tidak meyakinkan, atau Gunung Prau terlalu berat untuk didaki seorang diri? Rasanya tidak mungkin, sebab menurut penuturan teman-temanku, Gunung Prau ini adalah gunung yang paling nyaman untuk didaki, terlebih jika ingin melakukan solo hiking. Itulah salah satu alasanku memilih Gunung Prau. Selain dekat dari rumah, juga mudah untuk semua akses pendakiannya. Aku pun kemudian menegaskan kepada petugas di base camp itu bahwa melakukan solo hiking bukanlah permasalahan yang berat. Dan meskipun aku seorang perempuan, aku yakin aku mampu untuk melakukan pendakian di Gunung Prau ini. Saya yakin saya mampu, Pak. Selain itu, saya juga merasa mampu untuk sampai ke puncak perahu ini, Pak. Bapak percaya kamu mampu. Yang terpenting tetap jaga etika. Kalau Bapak boleh ngasih sarannya, lebih baik bergabung dengan pendaki lainnya saja, supaya tidak berjalan sendirian. Aku pun hanya bisa mengangguk tanda setuju dengan ucapan penjaga base camp. Meskipun di dalam pikiranku, aku masih merasa kecewa dengan apa yang diucapkan oleh petugas tersebut. Meskipun demikian, aku harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa aku berhasil menuntaskan keinginanku untuk mendaki sampai ke puncak perahu. Setelah selesai mendaftarkan namaku, aku pun mulai pendakian perahu. Saat itu kondisi perahu sedang cukup ramai. Ada beberapa pendaki lain yang juga sedang melakukan pendakian. Aku merasa lega, sebab aku tidak sendirian. Baru beberapa langkah berjalan,
Aku sudah dihampiri oleh salah seorang kakek tua yang tiba-tiba saja mengimbangi langkahku. Dek, Aku merasa kaget dengan keberadaan sang kakek yang terkesan tiba-tiba. Hal tersebut tentu sangat mengagetkanku. Meski demikian, aku harus tetap bersikap harap terhadap siapapun. Sebab aku sudah berjanji kepada semua orang bahwa aku akan menjaga etika. Enje, Kek. sendirian saja. Betul, Kek. Kebetulan saya naik sendirian. Berani emangnya? Rasanya aku mulai muak dengan pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan sang kakek itu. Sebab hampir semua orang yang bertemu denganku, semuanya menanyakan tentang keberanianku. Sedangkan jelas-jelas aku sendiri memiliki keberanian yang cukup. Jika aku tidak memiliki keberanian, tentu sedari awal aku tidak akan memilih untuk mendaki gunung dan memilih untuk pergi ke teman yang lainnya. Namun, karena aku masih menghargai sang kakek itu, aku pun tetap menjawab pertanyaan yang diucapkannya. Berani, Kek? Syukurlah. Kamu harus tetap jaga etika ya, Dek. Terlebih lagi saat di makam. Makam? Makam apa, Kek? Nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Setelahnya sang kakek pun menghilang secara tiba-tiba, menyisakan pertanyaan yang belum sempat terjawab olehnya. Makam. Makam apa yang dimaksud oleh sang kakek itu? Apakah itu makam sakral atau hanya makam biasa? Aku terus bertanya-tanya sepanjang jalan pasca menghilangnya sang kakek itu. Aku pun tidak ingin terus memikirkan ucapan sang kakek itu. Aku ingin tenang saat melakukan pendakian saat ini. Karena tujuan utamaku adalah naik ke Gunung Prau adalah untuk menenangkan pikiran dari hal penat yang sudah aku lalui sejauh ini. Perihal makam tentu di semua tempat itu pasti ada. Perihal makam tersebut berbahaya atau tidak ya, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Aku pun memilih untuk melanjutkan perjalananku. Saat ini, jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Dari base camp, aku berjalan menuju perkampungan di mana jalan menuju puncak adalah melewati perkampungan warga Patak Banteng. Terdapat tanda jelas menuju puncak, lepas dari perkampungan sekitar 500 meter sampai 1 kilometer. Aku sangat menikmati perjalanan ini, tak lupa aku pun menyapa beberapa warga yang melintas di hadapanku. Senyuman mereka sangat meneduhkanku, hingga aku pun berhasil melupakan ucapan menakutkan dari sang kakek sebelumnya itu. Setelahnya, aku pun memasuki kawasan persawahan warga. Persawahan ini sangat indah, dengan tata letak strategis yang sangat sepi dan hijau. Perjalanan menuju pos 1 ditempuh kurang lebih sekitar 20 menit. Waktu yang menurutku sangat cukup untuk bisa sampai di pos 1. Setelah menempuh perjalanan yang menyenangkan, aku pun akhirnya sampai di pos 1. Di pos 1 ini terlihat gubuk persawahan. Aku pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Aku tidak ingin terlalu cepat berjalan, sebab hal tersebut tentu akan membuatku mudah lelah selama pendakian menuju puncak Prau. Di pos pertama ini aku bertemu dengan beberapa pendaki lain. Mereka pun dengan begitu ramah menegurku. Mereka berjumlah 3 orang, Arka, Panji, dan Anggun. Mereka kebetulan beristirahat di tempat yang sama denganku. Kita pun saling berbincang. Sendirian saja, Mbak? Tanya si Arka. Iya nih, Mas. Kebetulan solo hiking. Memangnya sudah biasa naik sendirian ya, Mbak? Tanya si Panji, temannya si Arka itu. Belum sih, Mas. Ini pendakian pertama saya. Wah, berani banget, Mbak. Ucap si Anggun, teman yang satunya lagi. Aku pun hanya tersenyum saat mereka menanyakan keberanianku. Karena sejatinya aku tidak seberani itu. Namun kondisilah yang membuat aku menjadi gadis yang cukup berani untuk naik seorang diri.
Setelahnya aku pun memutuskan untuk berkenalan dengan mereka, agar aku juga mendapatkan teman saat pendakian ini, karena mereka mengetahui kalau aku naik seorang diri. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk mengajakku bareng. Mbak, daripada sendirian, mending bareng kita saja yuk Mbak. Memangnya nggak ganggu pendakian kalian ya? Ya tentu saja nggak ganggu lah Mbak. Malah kami senang kok. Jadinya kan kita bisa naik rame-rame, kata si Anggun mengajakku. Akhirnya aku pun menjawabnya. Boleh deh, daripada sendirian. Mereka pun menyambutku dengan sangat baik. Aku pun akhirnya bergabung di pendakian mereka. Nyatanya pendakian ini tidak semenyeramkan itu. Banyak pendaki baik yang tentunya membuatku merasa lega. Kini aku pun melakukan pendakian berempat untuk menuju ke puncak perahu. Aku berharap teman-teman baraku itu membuat aku merasa nyaman saat pendakian nanti. Terlebih lagi jumlah personel kami tidaklah ganjil. Teman-teman, aku kan baru nih di dunia pendakian gunung. Boleh nggak kalau saat naik nanti kita santai aja jalannya, tidak perlu terburu-buru? Ya tentu saja bolehlah. Di sini aku jadi leadernya. Sementara Panji akan berjalan di paling akhir. Sementara kamu dan Anggun jalan di tengah saja. Nanti aku akan selalu berusaha mengimbangi langkah kalian. Gimana? Tanya si Arka kepadaku tentang perjalanan ini. Bolehlah, aku ngikut kalian saja. Oke, bagus. Pokoknya meskipun di sini kita baru ketemu, jangan sungkan meminta bantuan apapun ya. Iya, terima kasih banyak ya. Kalian sudah mau membersamaiku. Iya, tak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan. Aku benar-benar merasa bersyukur karena dipertemukan dengan teman-teman yang baru seperti mereka itu. Meskipun ini kali pertama kami bertemu, namun mereka sudah sangat baik, mau menemaniku bergabung di pendakian mereka. Sangat jarang aku bertemu dengan teman-teman sebaik mereka. Sepertinya aku sedang beruntung. Tak butuh waktu lama, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kami beristirahat cukup lama di pos pertama ini, kurang lebih hampir 1 jam. Sehingga saat ini jam sudah menunjukkan 11 siang. Menurut penuturan banyak orang, pukul 11 siang itu merupakan waktu ganjil, di mana banyak sekali makhluk halus yang berkeliaran. Maka tak heran ketika jam menunjukkan pukul 11 siang, banyak sekali anak-anak yang diminta oleh orang tuanya untuk kembali pulang ke rumah. Sama halnya dengan waktu sandekala, yaitu waktu menjelang maghrib. Aku pun mencoba membicarakan kelanjutan pendakian kepada teman-teman baruku itu dan mengaitkannya dengan jam 11 siang. Sebab kepercayaanku terhadap hal-hal yang bersifat sakral masih cukup kental. Kita mau tetap lanjut jalan kah? Lanjut dong, Sin. Memangnya kenapa? Bukan apa-apa. Tapi sekarang kan jam 11 siang. Memangnya apa hubungannya antara jam 11 siang dengan pendakian kita? Tanya Panji tiba-tiba, karena memang dia itu tidak tahu tentang jam 11 itu apa. Kalau di tempat tinggalku, jam 11 siang itu waktunya untuk rehat dan tidak melakukan aktivitas apapun. Sebab di jam-jam tersebut banyak makhluk halus yang berkeliaran. Hah? Zaman sudah secanggih ini dan kamu masih percaya dengan hal-hal begituan, Sin? Ya tentulah. Memangnya kalian nggak percaya ya? Ya jelas enggak dong, Sin. Kan sekarang sudah berbeda zaman. Tapi kalau ada hal buruk yang terjadi gimana? Nggak akan ada hal buruk. Lagian kan kita naik di siang hari. Tentu makhluk halus pun nggak mau berkeliaran lah, karena cuaca yang sangat menyengat. Ucap si Anggun seperti itu padaku. Akhirnya, aku pun memilih untuk diam setelahnya. Aku tidak ingin berdebat dengan teman-teman baruku, hanya persoalan keyakinan kami yang tidak sama. Aku pun berpikir, jangan sampai mereka kemudian berpikiran buruk tentangku. Nanti aku malah tidak diizinkan untuk bergabung dengan mereka. Sudah, lebih baik kita lanjut jalan lagi aja, ya. Ayo teman-teman, kita lanjut. Arka pun akhirnya mengajak kita untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun menempuh perjalanan dari pos pertama menuju pos 2.
Untuk melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, kami berbelok ke kiri, melewati persawahan dengan pemandangan sawah kanan kiri dan hutan di depan. Perjalanan menuju pos 2 memakan waktu kurang lebih 30 hingga 40 menit. Jalan yang dilewati tidak terlalu menanjak dan berbentuk tangga tanah. Tak lama setelah mereka berjalan menyusuri jalur pendakian menuju pos 2, terdengar suara adzan yang begitu lirih. Sepertinya suara adzan tersebut berasal dari pemukiman warga yang berada di kaki Gunung Prau. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk mengajak teman-teman baruku itu untuk berhenti sejenak, setidaknya untuk menunaikan sholat duhur terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Teman-teman, kita sholat dulu yuk. Nanti aja deh, Sin. Nanggung nih. Iya, Sin, nanggung. Lagian kan bisa dijamak nanti. Tapi udah adzan loh. Kalau ditunda lagi, khawatir kita luput dan akhirnya malah nggak jadi sholat. Tenang aja, Sin. Lagian kan perihal ibadah itu urusan masing-masing. Jadi kamu lebih baik ngikutin aja lah. Tapi guys... Sudahlah. Kita jangan terlalu sering buang waktu. Ayo kita lanjut. Aku pun memilih untuk kembali diam. Sepertinya mereka mulai kesal dengan semua sikap yang aku tunjukkan. Terlebih lagi dengan semua kebawelanku. Namun tujuan aku melakukan hal tersebut tidak lain, tidak bukan, untuk menjagaku dan teman-teman yang lain dari mara bahaya yang mungkin saja bisa menghampiri kami kapanpun dan dimanapun. Sebelumnya aku berpikir jika bergabung dengan pendaki lain akan terasa menyenangkan. Akan tetapi baru beberapa menit berjalan, aku merasakan ketidaknyamanan. Aku sulit menentukan keinginanku sendiri. Bahkan untuk sekedar sholat tepat waktu pun rasanya sangat sulit. Saat aku sedang menikmati hal tersebut, tiba-tiba saja bulu kuduku merinding seketika. Aku merasa ada tangan dingin yang akan mencekiku dari arah belakang. Aku pun mencoba menengok ke arah belakang untuk memastikannya. Namun aku tidak melihat siapapun di belakangku. Setelahnya, aku pun mulai resah. Apa ada makhluk halus yang mengikutiku? Aku pun mulai resah sejak saat itu. Nampaknya, Anggun mengetahui kalau sedari tadi aku terlihat sangat resah. Kamu kenapa, Sin? Kok nampak resah gitu? Gini, Gun. Tiba-tiba saja bulu kuduku merinding, Gun. Loh, kok bisa? Aku sendiri nggak tahu, Gun. Tadi aku merasa ada seorang yang akan mencekiku dari belakang. Tapi setelah aku lihat, nggak ada siapapun. Mungkin itu hanya halusinasi kamu saja kali, Sin. Nggak mungkin lah, Gun. Aku benar-benar dalam kondisi sadar kok. Ya udah, jangan terlalu dipikirkan. Kalau kita naik ke gunung itu, segala sesuatu yang janggal bisa saja terjadi. Aku khawatir, Gun. Jangan terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak pasti. Hei, kalian kenapa? Tanya Arka tiba-tiba memecah pembicaraan antara aku dengan Anggun. Aku pun berusaha untuk tidak menceritakan kepada Arka. Bukan apa-apa kok, Kak. Tidak ada yang serius. Oh, gitu ya. Ya udah. Aku memilih untuk diam. Cukup Anggun saja yang mengetahui keresahanku. Aku tidak ingin teman-teman baruku itu berpikiran lain. Mungkin benar, kata Anggun. Aku hanya berhalusinasi. Aku berucap dalam hati. Aku pun mencoba menghela nafas panjangku untuk sekedar menenangkan diri. Aku tidak ingin berlarut-larut dalam hal yang belum pasti. Betul kata Anggun, kita memang jangan terlalu mengkhawatirkan segala hal yang tidak pasti. Sebab hal tersebut tentu akan membuat hati dan pikiran semakin resah. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya kami pun sampai di pos 2. Kami memutuskan untuk tidak beristirahat di pos 2, melainkan terus melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Namun saat aku mencoba memperhatikan sekeliling pos 2 ini, aku melihat ada seorang lelaki sedang duduk terdiam di bawah pohon besar seorang diri. Ia mengenakan pakaian pendaki seperti yang lainnya, namun wajahnya tidak terlihat.
sebab ia nampak menundukkan kepalanya selayaknya seorang yang sedang mengisyaratkan sebuah kesedihan. Kalian lihat pendaki yang sendirian itu nggak? Mana? Aku nggak lihat apa-apa kok. Itu loh, di bawah pohon. Ia mengenakan jaket pendakian seperti yang kita kenakan ini. Namun aku tidak berhasil melihat wajahnya, sebab ia nampak sangat murung. Jujur ya, aku pun nggak melihat apapun. Aku coba hampiri dia ya. Sebelum semua teman-teman baruku itu mengiyakan ucapanku, aku lebih dulu berjalan menghampiri lelaki itu. Aku ingin menghiburnya. Siapa tahu dia sedang kesulitan atau ada kesedihan mendalam yang dirasakan olehnya. Sebagai orang yang selalu berteman dengan kesedihan, tentu aku paham betul bagaimana perasaannya. Sehingga aku pun memilih untuk mendekat ke arahnya, meskipun teman-temanku yang lain tidak melihat keberadaannya. Aku pun mencoba untuk menyapa dengan menepuk pundak lelaki itu. Tak lama setelahnya, ia pun menoleh ke arahku. Wajahnya begitu teduh. Namun dari parasnya, tersirat kesedihan yang begitu mendalam. Saat lelaki itu menoleh ke arahku, aku melihat tatapan kosong yang ada pada dirinya. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya bergetar. Bergetar terus-menerus, seolah mengisyaratkan bahwa ia sedang mengalami kedinginan hebat. Aku pun refleks memegang tangannya, dan benar saja, ia benar-benar dingin, bahkan suhunya hampir mendekati beku. Hah? Tubuh kamu dingin banget. Aku pun kemudian berinisiatif untuk memberikan jaket yang aku kenakan untuk dipakainya. Aku benar-benar tidak tega melihat wajah lesu yang ditampakkan olehnya. Ia pun meraih jaket yang aku berikan dengan tangan gemetaran. Dari kejauhan teman-teman baruku itu terus memanggilku untuk terus melanjutkan perjalanan. Sin, ayo jalan lagi. Nanti keburu sore loh. Aku nggak mungkin ninggalin dia sendirian, Gun. Dia siapa? Nggak ada siapapun di depan kamu. Kalau kalian nggak sabar, kalian lanjut jalan saja. Kamu yakin mau sendirian? Aku yakin kok. Setelah selesai membantu pendaki di depanku ini, aku akan lanjut jalan menyusul kalian. Kamu mau kami menunggu di mana, Sin? Tunggu di pos 3 ya. Aku akan segera menyusul. Saat aku mengatakan hal tersebut, ketiga teman baruku itu nampak berbincang, membicarakan dan sikap aneh yang aku tunjukkan. Kok Sinta bilang kalau ada pendaki lain di depan dia? Iya, mungkin dia hanya halusinasi kali. Hanya saja dia terlalu percaya dengan halusinasi yang dibuatnya sendiri. Apa nggak lebih baik kita tunggu dia saja? Kalau kita tunggu Cynthia, tentu kita akan buang banyak waktu lah. Betul. Sekarang terserah kalian mau tunggu atau mau jalan lebih dulu. Panji dan Anggun pun kemudian berdiskusi untuk memutuskan sikap terbaik. Namun setelah berbincang panjang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk jalan terlebih dahulu dan menunggu di pos 3. Mereka pun kemudian mengatakan bahwa mereka akan stay di pos 3. Sehingga mereka meminta aku untuk segera menuntaskan permasalahanku di pos 2 ini dan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Sin, Cynthia, kami jalan dulu ya, Sin. Kami tunggu di pos 3. Iya, siap Kak. Aku akan segera menyusul. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan, sementara aku masih fokus dengan pendaki yang ada di hadapanku saat ini. Saat melihat kondisi pendaki tersebut, tanpa sadar air mataku menetes berlahan. Rasa ibaku tidak mampu lagi aku bendung. Dan aku merasa bahwa ia sangat membutuhkan uluran tangan orang lain. Oleh karena itu, aku memilih stay untuk sementara waktu, setidaknya sampai pendaki di hadapanku ini pulih perlahan. Setelah memberikan jaket milikku, aku pun kemudian mengambil air mineral yang masih aku simpan di dalam ransel. Aku kemudian memberikannya kepada pendaki tersebut. Minum air ini dulu ya, supaya tenagamu membaik. Terima kasih ya, ucap pendaki yang ada di hadapanku tersebut. Aku pun kemudian menanyakan tentang latar belakangnya dan hal apa yang membuat dirinya menjadi seperti sekarang ini.
lusuh, kedinginan, bernafas lesu, dan terlihat seperti seorang yang tidak memiliki gairah akan hidup. Kalau boleh tahu, mengapa kamu bisa di sini sendirian? Di mana teman-teman kamu yang lain? Dia pun kemudian menatapku dengan begitu tajam. Dia seperti enggan untuk menjawab pertanyaanku. Ia memilih untuk kembali menundukkan kepalanya dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepadaku. Aku pun berusaha untuk memaklumi sikap pendaki tersebut. Mungkin saja ia masih sangat syok dengan kejadian yang menimpanya. Meskipun aku sendiri tidak tahu hal apa yang sudah dilaluinya hingga membuatnya seperti sekarang ini. Setelah memberikan jaket penghangat dan air mineral kepadanya, aku pun berusaha untuk memastikan kembali kondisi pendaki tersebut. Sepertinya kamu sudah jauh lebih baik. Ia tetap tidak menjawab ucapanku. Aku pun semakin bingung. Aku akhirnya memilih untuk beranjak dari tempatnya duduk saat ini. Namun saat aku baru mulai melangkah, ia kemudian memanggilku dengan suara yang begitu lirih. Pulang, pulanglah, ucap pendaki lelaki tersebut. Aku pun kembali menoleh ke arahnya. Aku mendekat dan menanyakan maksud dari kalimat yang diucapkan tersebut. Maksud kamu pulang apa? Siapa yang harus pulang? Kamu harus pulang. Mengapa aku harus pulang? Berbahaya. Hah? Bukankah yang seharusnya pulang itu kamu? Kondisi kamu itu sangat lemah. Lebih baik kamu menyudahi pendakian ini. Aku sudah pulang. Kamu masih di perahu. Kamu harus segera pulang ya. Ia pun kembali terdiam dan membuatku semakin kebingungan. Bukan hanya bingung karena sikap yang ditunjukkan olehnya, tapi juga aku bingung dengan kalimat yang diucapkan oleh pendaki lelaki tersebut yang memintaku untuk segera pulang. Padahal perjalananku masih sangat panjang untuk bisa sampai di puncak perahu. Aku pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalananku. Bagiku sudah cukup aku membantu pendaki lelaki tersebut. Aku tidak ingin terus berlarut-larut membantunya. Aku khawatir teman-temanku berpikiran buruk tentangku. Meskipun di sisi lain aku merasa senang karena kembali berjalan sendirian, namun aku juga memiliki rasa tidak enak hati kepada teman-teman baruku itu. Khawatir mereka sudah menungguku di pos 3, seperti yang diucapkan sebelumnya, memilih melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Saat aku memilih untuk kembali berjalan, sosok pendaki lelaki tersebut tidak lagi mengucapkan sesuatu kepadaku. Namun ia terus memandangku dengan tatapan yang sangat tajam. Aku pun mencoba untuk berjalan ke arah depan. Saat aku ingin memastikan bahwa pendaki lelaki tersebut tetap aman, aku tidak lagi melihat sosoknya. Duduk di dekat pohon di pos 2, ia benar-benar seperti menghilang di telan kegelapan. Bahkan jejak kakinya pun tidak terlihat. Loh, kemana perginya lelaki itu? Di situ aku sedikit syok dengan pemandangan tersebut, sebab aku baru saja melihatnya secara nyata. Namun hanya memalingkan pandangan sebentar saja, sosok itu sudah tidak ada. Akhirnya, aku pun mulai berpikir tentang siapa sosok lelaki itu. Apakah dia benar-benar manusia atau bukan? Sebab seingatku, teman-temanku yang lain pun tidak melihat sosoknya. Bulu kuduku kembali merinding seketika di situ. Aku pun kemudian langsung mempercepat langkahku untuk menghindar darinya. Aku ingin segera sampai di pos 3 untuk memberitahukan perihal kejanggalan ini kepada teman-temanku. Namun perjalananku terasa begitu panjang, sementara nafasku mulai tidak beraturan. Pada jalur pendakian menuju pos 3 ini, jalur mulai sedikit menanjak, dan dari sini juga perjalanan akan semakin menantang karena jalur yang sedikit terjal dan menanjak. Aku harus lebih berhati-hati dalam melangkah. Perjalanan yang harus ditempuh untuk sampai pos 3 kurang lebih 40 menit sampai 1 jam perjalanan. Karena jalur yang kurang bersahabat, aku pun mudah kelelahan. Sementara persediaan mineral yang aku bawa itu semakin menipis.
karena aku sudah memberikannya kepada pendaki itu yang ada di pos 2 itu. Aku pun hanya bisa menghemat persediaan mineral yang aku bawa agar bisa bertahan sampai aku tiba di pos 3. Saat itu suasana pendakian sangatlah sepi. Muncul rasa was-was dalam diriku. Khawatir aku terjatuh atau yang lainnya saat berjalan di pos 3 ini. Jika hal itu terjadi, tentu tidak ada yang bisa menolongku. Sebab saat ini aku hanya seorang diri tanpa teman atau tanpa siapapun. Sepanjang perjalanan, tiba-tiba saja aku terbayang-bayang wajah pendaki lelaki yang aku tolong di pos 2 itu. Kemistisannya membuat aku merasa aneh hingga detik ini. Bahkan tatapan mata yang setiap lekuk wajahnya pun masih melekat begitu erat di dalam pikiranku. Apa dia benar-benar menghilang saat aku mulai beranjak tadi? Aku pun berencana untuk menanyakan kondisi pendaki tersebut kepada pendaki lain yang mungkin saja nanti lewat. Rasa penasaranku benar-benar tidak mampu aku tepiskan. Benar saja, tak lama setelah aku merencanakan hal tersebut, ada rombongan pendaki lain yang melewatiku. Karena berjumlah 5 orang, mereka pun menyapaku dengan begitu santun dan begitu ramah. Mbak, sendirian saja? Iya, Mas. Mereka beranggotakan 5 orang yang seluruhnya adalah lelaki. Setelah kami saling bertegur sapa, aku pun langsung berinisiatif untuk menanyakan kondisi pendaki lelaki sebelumnya. Mas, bolehkah saya bertanya? Iya Mbak, kenapa? Saat kalian melewati pos 2, sempat lihat pendaki lelaki yang sedang meringkuk seorang diri di dekat pohon di pos 2 itu nggak, Mas? Wajahnya sangat pucat, dan ia mengenakan jaket khas pendaki juga, Mas. Pendaki lelaki dengan jaket melekat di tubuhnya, berwajah pucat. Mbak, serius Mbak? Serius, Mas. Kebetulan sebelumnya saya sempat menolong dia, tapi karena dia tidak merespon apapun yang saya ucapkan dan malah bersikap aneh, akhirnya saya memilih untuk melanjutkan perjalanan saya lah. Kelima pendaki tersebut pun kemudian saling berbisik satu sama lain. Mereka seolah-olah sedang membicarakan suatu hal yang sangat serius. Aku pun sempat mendengar salah satu kalimat yang muncul dari mulut mereka, yaitu tentang tragedi seorang pendaki yang tersambar petir di puncak perahu, dekat dengan makam sakral yang ada di sana. Aku pun mencoba memecah obrolan mereka dengan menanyakan kalimat yang sengaja aku dengar. Maaf, Mas, kalau lancang. Tadi saya mendengar kalau kalian sedang membicarakan tragedi pendaki yang tersambar petir di dekat makam yang ada di puncak. Apa benar, Mas? Gimana ya Mbak? Tidak apa-apa, Mas. Cerita saja kepada saya, supaya saya juga bisa tahu. Jadi gini Mbak, beberapa bulan yang lalu telah terjadi peristiwa yang cukup memilukan Mbak, yaitu ada seorang pendaki yang tewas tersambar petir di puncak perahu, tepatnya di dekat makam yang ada di sana. Dan pendaki yang tewas itu belakangan ini kerap kali menghantui para pendaki Mbak. Menurut penuturan mereka, ciri-ciri dari pendaki yang tewas tersebut hampir sama persis seperti ciri-ciri pendaki yang Mbak temui di pos sebelumnya itu. Jadi maksud Mas, bisa jadi pendaki yang saya temui tersebut adalah arwah pendaki yang tewas tersambar petir. Iya Mbak, bisa jadi seperti itu. Karena sudah banyak pendaki lain yang mengalami hal serupa loh Mbak. Namun kami sendiri pun belum percaya sepenuhnya, karena kami belum pernah bertemu secara langsung dengan sosok yang menjadi perbincangan tersebut Mbak. Aku pun tersadar bahwa memang sosok yang aku temui tersebut memang sangat janggal dan tidak sama dengan pendaki lain. Apa mungkin sosok yang aku temui tersebut benar-benar arwah pendaki yang tewas tersambar petir? Saat memikirkan hal tersebut, bulu kuduku merinding seketika. Jika hal tersebut memang benar, maka aku baru saja bertemu dengan arwah gentayangan yang dengan sadarnya aku menolong dia.
di saat semua teman-temanku memintaku untuk tidak mengindahkan sosok yang saat itu tidak terlihat oleh mereka. Aku benar-benar bodoh. Kenapa, Mbak? Aku pun mencoba mengalihkan pembicaraanku bersama mereka, agar tidak lagi mengukir sosok misterius yang aku temui. Sosok yang diduga arwah penasaran pendaki yang tewas tersambar petir di dekat makam puncak Gunung Prau. Aku pun terus berpikiran negatif tentang hal yang baru saja aku alami. Namun baiknya para pendaki yang saat ini masih berada di depanku. Mereka mencoba untuk memberikanku semangat dan meyakinkanku agar tidak terlalu larut dalam kebimbangan. Sudah, Mbak, jangan terlalu dipikirkan. Kalaupun sosok lelaki tersebut benar-benar arwah pendaki itu, anggap saja Mbak sedang bertemu dengan sesama pendaki dan bukan arwah, Mbak. Tapi Mas, kalau Mbak terus berpikiran buruk ya, Mbak, maka bayang-bayang sosok dia itu tidak akan hilang loh, Mbak, dari pikiran Mbak itu loh. Hal tersebut yang akan membuat kondisi Mbak itu malah melemah loh, Mbak. Terlebih lagi saat ini kan cuaca perahu itu sedang dingin-dinginnya, Mbak. Dan Mbak sendiri malah tidak mengenakan jaket. Jadi kalau kami boleh saran ya, Mbak, lebih baik Mbak itu lanjutkan perjalanan saja dan jangan berpikiran hal-hal yang sudah berlalu, Mbak. Oh gitu ya Mas. Terima kasih ya Mas. Kalian sudah memberikan ketenangan untuk saya. Iya, Mbak, tidak apa-apa. Kan sama-sama sedang mendaki, Mbak. Jadi sudah sepatutnya lah kita saling memberikan nasihat baik jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Mbak. Iya Mas. Terima kasih banyak ya Mas. Mereka pun kemudian meminta izin kepadaku untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan puncak. Mereka bahkan mengajakku untuk jalan bareng, namun aku merasa tidak enak hati, dan aku pun menolak ajakan mereka tersebut. Kami mau lanjut jalan nih, Mbak. Mau bareng saja atau gimana, Mbak? Nggak usah Mas. Takut nanti saya malah merepotkan. Saya jalan sendiri saja. Tapi beneran, Mbak sudah jauh lebih tenang kan? Iya Mas, insya Allah. Ya udah, kami jalan dulu ya, Mbak. Iya Mas, hati-hati. Kini aku pun tinggal seorang diri, sementara kelima pendaki yang aku temui itu sudah melanjutkan perjalanan mereka. Aku mencoba menghela nafas panjangku untuk sekedar menenangkan pikiran kalut yang menyelimutiku. Aku harus lanjut jalan nih, supaya bisa ngelupain kejadian janggal yang baru saja aku alami. Aku pun kemudian berjalan perlahan demi perlahan. Aku tidak ingin terlalu terburu-buru, karena medan yang aku lalui itu cukup membahayakan, dan aku harus terus berhati-hati, agar tidak tergelincir atau yang lain sebagainya. Setelah mendengar cerita pendaki tersebut, kini muncul rasa penasaran dari pikiranku. Perasaan tentang makam di atas puncak perahu, apakah tempatnya begitu menyeramkan hingga membuat pendaki meregang nyawa di sana hanya karena tersambar petir? Atau mungkin ada sesuatu yang janggal yang aku sendiri pun tidak tahu. Aku berusaha menepis pikiran-pikiran tersebut. Saat ini tujuanku adalah sampai pos 3 bertemu dengan Anggun, Arka, dan Panji. Aku akan menceritakan semua kejadian yang aku alami saat ini, setidaknya agar mereka juga bisa berhati-hati dan tidak mengalami hal serupa seperti yang aku alami. Sepanjang jalur pendakian, aku terus berkonsentrasi ke depan dan tidak menoleh kemanapun. Sebab aku khawatir jika aku menjumpai arwah gentayangan lainnya yang bisa saja membuyarkan konsentrasiku. Aku tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa pendakianku akan menyiratkan banyak hal janggal penuh dengan misteri. Pendakian pertamaku benar-benar memberikan banyak kesan mendalam dalam hidupku. Setelah kejadian-kejadian yang aku alami, aku sendiri masih ragu apakah aku bisa mendaki ke gunung lainnya atau ini akan menjadi pendakian pertama dan terakhirku. Karena aku semakin gelisah, aku pun memilih untuk mempercepat langkahku agar aku bisa segera sampai di pos 3. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 60 menit atau 1 jam, aku pun akhirnya berhasil sampai di pos 3. Aku kemudian mencari ketiga temanku yang sudah lebih dulu sampai di pos 3 itu. Tak butuh waktu lama, aku pun akhirnya melihat Anggun, Arka, dan Panji
sedang beristirahat sembari menikmati mie hangat yang sudah mereka sediakan. Aku pun menyapa mereka dan memilih untuk menghampiri mereka segera. Nafasku tersengal-sengal saat aku sampai di pos 3. Ketiga teman baruku itu langsung memanggilku. Cynthia, kita di sini. Aku pun tersenyum melihat Anggun, menatap mereka dengan bergegas untuk menghampirinya. Mereka merasa aneh melihatku, sebab aku seperti orang yang sedang kebingungan dan raut wajahku menunjukkan rasa resah. Kamu kenapa, Sin? Aku nggak apa-apa kok. Kamu yakin gak apa-apa? Iya, aku yakin. Tapi wajah kamu itu tidak berkata demikian. Sudah, cerita saja. Aku pun terdiam sejenak. Memang ada baiknya jika aku menceritakan semua hal yang aku alami kepada mereka. Setidaknya agar aku bisa sedikit tenang dan tidak terus-menerus memikirkan arwah pendaki lelaki yang diceritakan oleh para pendaki sebelumnya. Sebetulnya aku baru saja mengalami hal janggal. Hah? Hal janggal? Hal janggal apa yang kamu alami, Sin? Kalian ingat bukan? Saat aku memilih untuk berhenti di pos 2 itu dan berkata bahwa aku harus menolong seseorang terlebih dahulu. Ingat nggak? Iya, ingat. Tapi saat itu jujur, kami tidak melihat orang lain di tempat yang kamu tunjukkan itu. Kami hanya melihat kamu seorang diri, Sin. Namun karena kami ingin segera melanjutkan perjalanan, sementara kamu masih ingin stay, ya maka kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan dan tidak berpikiran aneh. Iya, betul saat itu. Dan ternyata ya, memang apa yang kalian ucapkan itu benar. Sebab sosok pendaki lelaki yang aku temui saat itu ternyata memang bukan pendaki. Loh, bukan pendaki? Lalu siapa? Dia itu arwah dari salah satu pendaki yang tewas tersambar petir beberapa waktu lalu. Kamu yakin? Kamu dapat informasi itu dari mana? Aku yakin, sebab saat itu ada rombongan pendaki yang memberitahukan hal itu kepadaku. Mereka juga mengatakan bahwa arwah penasaran itu kerap kali menampakkan diri dan mengganggu para pendaki. Aku kok jadi merinding ya? Iya, Gun, sama. Sejak tahu hal itu, aku juga tidak berhenti merinding hingga saat ini, Gun. Ketiga teman baruku pun terlihat begitu cemas. Mereka mungkin merasakan hal yang sama denganku, yaitu merinding karena mengetahui adanya sosok arwah penasaran di gunung ini, meskipun mereka tidak melihatnya secara langsung. Kami pun saling terdiam satu sama lain dalam beberapa waktu. Ingin rasanya aku kembali turun dan tidak melanjutkan pendakian ini. Namun jika aku melakukan hal demikian, itu sama saja aku tidak mampu menaklukkan ketakutanku. Ya udah, lebih baik kita jangan lagi membahas atau memikirkan tentang arwah penasaran itu, agar kita tidak masuk ke dalam rasa takut kita masing-masing. Menurut kalian gimana? Aku setuju sih Kak sama kamu. Sebab jika kita terus memikirkan hal tersebut, tentu kita akan terus-menerus was-was saat melakukan pendakian ini. Ya udah, baiklah. Saat ini, jangan sampai kita membahas tentang arwah penasaran itu. Cukup bahas hal-hal yang menyenangkan saja, ya? Iya Kak, aku setuju. Setelah membuat kesepakatan, kami semua pun menghela nafas panjang dan berusaha untuk tidak lagi memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hal mistis. Kami semua ingin fokus dengan tujuan utama kami, yaitu sampai di puncak perahu dan menikmati keindahan alam yang tidak bisa kami nikmati setiap waktu. Arka sebagai leader pun kemudian mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan menuju Bukit Teletubbies. Perjalanan tinggal sejengkal lagi, dan kami tidak boleh gagal. Awalnya aku kesal ketemu dengan ketiga teman baruku ini. Namun setelahnya, aku merasa bersyukur karena aku tidak berjalan seorang diri karena adanya mereka. Kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju Bukit Teletubbies. Tempat yang menurut penuturan banyak orang sangatlah indah. Aku sudah tidak sabar untuk segera sampai di bukit tersebut. Pendakian perdanaku dipenuhi dengan hal-hal janggal. Meskipun demikian, aku tidak merasa menyesal memilih untuk melakukan pendakian.
Meskipun aku sangat berharap tidak ada lagi kejadian janggal yang akan aku alami di sini, namun hidup adalah misteri. Kejadian mendatang tidak akan aku ketahui. Harapku semua akan terus baik-baik saja. Di pos 3 menuju Bukit Teletubbies, jalur menjadi terjal dan menanjak. Kami pun harus berhati-hati karena tidak dapat pegangan di sekitar jalur. Perjalanan dari pos 3 menuju Bukit Teletubbies ditempuh sekitar 30 menit dengan jalur yang terjal. Jalur pendakian cukup terjal membuat kami harus menyiapkan tenaga maksimal agar bisa melaluinya dengan baik. Ketiga teman baruku yang sudah pernah naik ke Gunung Prau pun memberikan sedikit nasihat kepadaku. Perjalanan ini tentu akan sangat melelahkan. Kamu harus siapkan tenaga maksimal agar bisa melewatinya. Terlebih lagi ini adalah pendakian perdana kamu, ya? Iya kak, siap. Insya Allah aku siap untuk melewati semua jalur dengan baik. Kalau nanti kamu merasa lelah atau gimana, bicara saja, supaya kita berhenti terlebih dahulu. Jangan sampai memaksakan diri. Iya, terima kasih banyak. Kalian sudah baik kepadaku. Padahal kita baru kali bertemu. Kita itu memiliki tujuan yang sama. Jadi sudah sepatutnya lah kita saling membantu satu sama lain. Aku pun merasa tersentuh dengan apa yang diucapkan oleh Arka. Setidaknya aku tidak bertemu dengan teman-teman baru yang memiliki niat buruk, melainkan bertemu dengan teman seperti mereka yang mau membersamai setiap perjalanan pendakian ini. Saat ini hari sudah mulai sore, bahkan jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Jika kami berjalan pelan, mungkin jam 5 sore kami sudah bisa sampai di Bukit Teletubbies. Aku semakin tidak sabar untuk sampai di tempat tersebut. Saat aku mulai bersemangat dalam pendakian, tiba-tiba saja aku mendengar suara tangisan perempuan yang terasa begitu nyata. Tangisan itu dibarengi suara rintihan orang kesakitan. Loh, siapa yang menangis? Aku bertanya, begitu pelan. Namun aku berusaha untuk menepis suara itu. Sebab terakhir kali aku berusaha peduli, aku terjebak dalam misteri arwah penasaran yang membuatku merinding tidak beraturan. Namun kali ini, Anggun pun mendengar suara yang aku dengar itu. Ia tiba-tiba saja membuka obrolan tentang tangisan itu. Hai guys, kalian dengar nggak ada perempuan nangis? Ah, Gun, kamu dengar juga? Iya, bahkan sangat jelas. Apa jangan-jangan ada pendaki yang sedang mengalami kesulitan ya? Saat aku dan Anggun berbincang, tiba-tiba saja Arka meminta kami untuk berhenti membicarakan tentang tangisan yang aku dan Anggun dengar. Lebih baik kalian jangan membicarakan tangisan yang kalian dengar itu. Kenapa kah? Kamu dengar juga? Lebih baik berpura-pura tidak mendengarnya. Iya, tapi kenapa? Nanti akan aku jelaskan saat sampai di Bukit Teletubbies. Aku merasa aneh dengan sikap Arka. Sepertinya ada kejanggalan yang ditutupinya dari kami. Atau bahkan ada kejadian yang berkaitan dengan tangisan itu yang aku dan Anggun tidak ketahui. Apakah tangisan yang kami berdua dengar itu tidakkah wajar? Pikirku dalam hati. Sudah, lebih baik kalian berdua ikuti saja ucapan Arka, kata si Panji menengahi perbicaraan kami. Akhirnya aku dan Anggun pun mengangguk setuju. Biarlah nanti kami tanyakan alasan dibalik itu semua ketika kami sudah sampai di Bukit Teletubbies. Aku dan Anggun pun akhirnya memilih untuk diam dan tidak lagi mengungkit suara tangisan yang sampai detik ini masih kami dengar dengan begitu jelas. Perjalanan menuju Bukit Teletubbies benar-benar melelahkan. Aku hampir saja kehabisan energi. Wajahku sudah mulai pucat pasi, dan tubuhku sudah mulai menggigil kedinginan. Bodohnya aku karena memberikan satu-satunya jaket yang aku punya kepada pendaki lelaki yang ternyata adalah sosok arwah penasaran. Kini aku pun menanggung akibatnya sendiri. Suhu udara di Gunung Prau hampir mendekati angka minus. Itu artinya suhu benar-benar dingin. Selain itu juga persediaan air mineralku itu sudah hampir habis. Hal tersebut membuat aku hampir dehidrasi.
Perubahan fisikku terlihat langsung oleh Anggun yang berjalan tepat di belakangku. Anggun pun kemudian mencoba menegurku dan memastikan kondisiku. Sin, kamu nggak apa-apa? Enggak, Gun. Aku hanya lemas. Anggun pun langsung berinisiatif untuk memegang tubuhku yang ternyata sudah sangat dingin. Sin, tubuhmu dingin banget. Wajah kamu juga pucat. Lebih baik kita berhenti sejenak ya. Arka dan Panji yang mengetahui hal tersebut pun langsung berhenti. Mereka pun memilih tempat yang landai untuk memastikan kondisiku. Anggun pun berinisiatif untuk memberikan jaket miliknya padaku. Ini, pakai jaketku, Sin. Lagian kamu itu aneh banget. Baru pertama naik, tapi jaket kamu tinggalkan. Iya, Gun. Jaket yang aku pakai aku berikan kepada pendaki lelaki yang ternyata arwah penasaran itu, Gun. Iya, lain kali jangan bersikap begitu. Diri kamu itu lebih penting. Boleh bantu, tapi kamu juga harus bisa pikirkan keselamatan kamu juga. Ini gunung loh, Sin. Suhu udara di sini itu kadang berubah-ubah. Bisa sangat dingin, atau bahkan bisa sangat panas. Terlebih lagi saat hari mendekati petang, seperti sekarang ini. Jangan jadi lilin. Membantu orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Itu hal yang kurang baik. Arka dan Panji pun lalu memberikan mineral kepadaku. Mereka sepertinya tahu bahwa aku sudah mulai dehidrasi. Kami berempat memilih berhenti di jalur pendakian yang cukup sepi. Arka sebagai leader tidak ingin melanjutkan perjalanan sebelum kondisiku benar-benar pulih. Mereka bertiga benar-benar membantuku keluar dari gejala hipotermia dan dehidrasi. Untung saja kondisiku belum begitu parah, sehingga penanganan yang diberikan kepadaku itu pun tidak begitu ekstrim. Kamu masih kuat gak, Sin? Aku masih kuat, Gun. Soalnya tubuh kamu itu mengatakan belum. Aku pun hanya terdiam. Sepertinya mereka jauh lebih paham tentang tubuhku dibandingkan dengan diriku sendiri. Mau bangun tenda di sini saja atau bagaimana? Jangan. Bukit Teletubbies kan sudah tidak jauh lagi. Lebih baik kita tuntaskan agar kita bisa bangun tenda di tempat yang layak. Apakah kamu yakin, Sin? Aku yakin. Paling sebentar lagi juga aku akan sembuh kok. Tapi kamu jangan terlalu memaksakan diri, Sin. Percayalah, Gun, bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja. Mereka pun mengikuti ucapanku. Aku pun meminum mineral yang diberikan Arka dan juga Panji. Untung saja saat itu aku mempersiapkan obat yang bisa memulihkan tubuhku. Aku pun langsung meminumnya agar aku segera pulih. Sebab aku tidak ingin menjadi benalu bagi teman-teman baruku itu. Setelah beberapa waktu beristirahat, kondisiku saat ini pun jauh lebih membaik. Aku kemudian mengajak teman-teman baruku itu untuk melanjutkan perjalanan. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Aku sudah lebih baik. Ayo, kita lanjutkan jalan. Anggun lebih dulu memastikan tubuhku dengan meletakkan tangannya di dahiku. Suhu tubuhku sudah lebih membaik dari sebelumnya. Namun ia tetap ingin jaketnya dipakai olehku. Sementara dia mengeluarkan jaket lainnya di dalam tas untuk menghangatkan tubuhnya sendiri. Ternyata, Anggun membawa 2 jaket untuk persiapan. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju Bukit Teletubbies. Perjalanan menuju ke sana sudah tidak jauh. Meskipun sebelumnya aku merasakan sakit di tubuhku, namun saat ini aku jauh lebih membaik dari sebelumnya. Sehingga semangatku pun mulai kembali pulih. Kami berencana untuk membangun tenda di Bukit Teletubbies. Di sana adalah spot yang begitu bagus untuk membangun tenda. Dan aku pun yakin sudah banyak pendaki yang mendirikan tenda di sana. Aku benar-benar sudah tidak sabar. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami pun sampai di Bukit Teletubbies. Arka sebagai leader pun mulai mencari tempat yang cocok untuk kami membangun tenda. Di Bukit Teletubbies sudah ada beberapa tenda yang berdiri. Itu artinya sudah banyak pendaki yang berkumpul di Bukit Teletubbies. Sementara Arka mencari tempat, aku, Panji, dan Anggun memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Kami memakan snack yang kami bawa dan tak lupa membuat kopi dengan air panas seadanya.
karena kebetulan Anggun membawa botol air panas yang bisa dipakai untuk menyeduh kopi. Meskipun panasnya begitu maksimal. Selang beberapa waktu kemudian, Arka pun datang dan menunjukkan kepada kami tempat pas untuk membangun tenda. Setelahnya kami pun mulai membangun 2 tenda. Satu untuk Arka dan Panji, sementara satunya lagi untuk aku dan juga Anggun. Kami saling bekerja sama untuk membangun tenda. Tak butuh waktu lama untuk kami mendirikan tenda yang kokoh. Setelah selesai, kami pun bergegas untuk meletakkan barang bawaan ke dalam tenda. Setelahnya kami pun melanjutkan aktivitas menikmati kopi di tengah keheningan malam. Tak jauh dari tempat kami mendirikan tenda, terdapat zona sinyal yang biasa dimanfaatkan pendaki untuk mengaktifkan handphone masing-masing. Aku pun berencana untuk ke sana. Aku ingin memberikan kabar kepada orang tuaku di rumah. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Aku pun berpamitan kepada ketiga temanku. Guys, aku ke zona sinyal dulu ya. Mau aku temanin, Sin? Gak usah, Gun. Kamu kan perlu istirahat dulu. Ya udah, baik-baik ya. Kalau sudah langsung kesini lagi. Iya, Gun, siap. Aku pun berjalan menuju zona sinyal. Sebelum sampai di sana, mendadak aku ingin buang air kecil. Namun aku tidak membawa tisu ataupun air mineral. Aku pun kemudian memutuskan untuk menahannya. Aku pun mulai mencari tempat sembarangan untuk membuang air kecil. Aku pun menemukan sebuah pohon besar dan rindang. Aku kemudian memilih untuk pergi ke sana dan mulai membuang hajat di sana. Aku tidak memperhatikan sekeliling, bahkan aku pun luput untuk berkata permisi atau lainnya saat buang hajat. Namun aku berpikir bahwa hal itu tidak akan menjadi hal besar. Namun anehnya, setelah aku menuntaskan buang hajatku, seketika saja aku merasa ada sosok yang memandangiku dari jauh. Aku mencoba menoleh ke arah kanan dan ke kiri, namun tidak ada siapapun di sana. Aku pun merinding seketika karena sudah merasa tidak nyaman. Aku pun bergegas untuk pergi. Rasa merindingku tidak kunjung hilang. Aku sampai di zona sinyal. Di zona tersebut, ternyata tidak ada siapa-siapa, hanya aku seorang diri. Namun, aku berusaha untuk tetap tenang dan memilih untuk menelpon ayah dan ibu di rumah. Awalnya panggilan teleponku tidak kunjung diangkat oleh ayah dan ibu. Namun setelah aku berusaha terus-menerus, akhirnya mereka pun mengangkat telepon dariku. Namun anehnya, suara pertama yang muncul dari panggilan itu adalah suara yang terdengar asing bagiku dan terkesan menyeramkan. Kamu salah, ucap suara pertama yang keluar dari panggilan tersebut. Aku langsung terkaget setelahnya. Bahkan telepon di genggamanku pun sampai terjatuh karena rasa kaget yang tidak karuan. Ya Allah, itu suara siapa? Namun setelahnya muncul suara ayah dan ibu yang terus memanggil namaku. Dan suara misterius itu lenyap. Cynthia, Cynthia. Aku pun langsung tersadar setelahnya dan mengambil kembali telepon genggamku yang terletak di tanah. Aku menghela nafas panjang dan mulai menjawab panggilan dari ibu. Aku pun kemudian menjawab panggilan dari ibu dan ayah dengan perasaan tidak karuan. Tanganku gemeteran dan keringat pun mengucur tanpa berhenti. Di satu sisi aku masih syok dengan kejadian yang baru saja aku alami, namun di sisi lain, aku masih juga terus memberikan kabar tentang keadaanku kepada ayah dan ibu agar mereka tidak khawatir. Ayah, ibu, aku mau kasih kabar kalau aku baik-baik saja di perahu. Syukurlah, nak. Dimas jaga kamu baik-baik kan? Aku terdiam saat ibu menanyakan Dimas. Sebab sebetulnya aku berbohong kepada ayah dan ibu bahwa aku pergi ke perahu bersama Dimas. Padahal aku hanya berangkat seorang diri. Aku pun kembali berbohong kepada ayah dan ibu. Dimas jagain Cynthia baik-baik kok, Bu. Jadi ayah dan ibu jangan khawatir. Aku di sini juga ketemu sama teman-teman baru yang baik, Bu. Mereka bernama Anggun, Panji, dan Aska. Syukurlah, nak. Kamu pulangnya kapan? Pulangnya lusa, Bu. Kamu hati-hati di sana ya.
sholatnya jangan sampai ditinggal. Dan jangan bertindak sembarangan ya. Karena kan gunung bukan daerah kamu. Iya, Bu. Setelahnya aku pun mengakhiri panggilan teleponku dengan ibu. Aku tidak ingin berlama-lama menelpon mereka, sebab aku khawatir banyak kebohongan lainnya yang bisa saja aku lakukan. Aku tidak ingin terus-menerus membohongi ibu maupun ayah, hanya karena keegoisan sendiri. Saat ayah dan ibu memberikan nasihat kepadaku tentang sholat dan sikap, tanpa sengaja aku meneteskan air mata, sebab aku merasa telah melakukan kekeliruan selama pendakian aku tidak pernah menunaikan sholat. Semuanya terlewat. Bahkan sikapku selama di gunung pun terbilang kurang baik. Aku buang air kecil sembarangan, dan kerap kali berpikir buruk selama pendakian. Aku benar-benar menyesal. Aku pun memilih untuk duduk terlebih dahulu di zona sinyal sebelum kembali ke tenda. Aku ingin merenungi semua kebohongan dan kesalahan yang aku perbuat selama pendakian ini. Aku merasa bersalah akan sikapku sendiri. Saat aku duduk termenung seorang diri, tiba-tiba saja ada pesan masuk dari handphone milikku. Tulisan itu, "Kamu salah." Isi pesan yang masuk ke dalam handphone milikku itu. Aku benar-benar shock setelah membaca pesan singkat tersebut. Setelahnya aku pun langsung mematikan handphone milikku. Aku benar-benar bingung dengan maksud dari pesan tersebut. Kesalahan apa yang telah aku perbuat, sehingga sedari tadi aku mendapatkan pesan misterius yang mengatakan bahwa aku itu salah. Padahal aku tidak merasa telah melakukan kesalahan kepada siapapun. Atau semua ini ada kaitannya dengan sikap selama pendakian ini yang telah aku perbuat. Aku harus segera memperbaiki semuanya. Namun aku sendiri bingung bagaimana cara memperbaikinya agar aku tidak terus-menerus dihantui dengan pesan-pesan misterius tanpa tuan yang terus mendatangiku. Saat aku hendak beranjak dari zona sinyal menuju tenda, tiba-tiba saja ada seorang yang datang menghampiriku. Sosoknya membuatku terdiam, terpaku seketika. Sosok lelaki berjubah putih lengkap dengan sorban. Dia mendatangiku dan tersenyum kepadaku. Duduklah, nak. Anda siapa? Duduk saja dulu. Saya akan katakan semuanya. Aku pun kemudian duduk di depan pohon yang ada di tempat tersebut. Mataku hampir tidak bisa kupalingkan dari wajah sosok berjubah putih tersebut. Maaf, Anda siapa? Tanyaku lagi kepada orang itu. Sosok berjubah putih tersebut hanya menjawab pertanyaanku dengan senyuman meneduhkan yang terlukis di wajah tersebut. Maaf, Anda siapa? Dan apa tujuan Anda mendatangi saya? Lagi dan lagi, sosok itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah menepuk pundakku berkali-kali. Aku sendiri tidak tahu apa maksud senyuman dan tepukan yang dilakukan olehnya tepat di hadapanku. Aku benar-benar bingung dibuatnya. Saat aku ingin beranjak darinya, sosok itu pun kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat aneh kepadaku. Kamu salah. Salah kepada Anda? Bukan. Lalu kepada siapa? Di gunung ini ada makam yang sangat dikeramatkan. Sikap buruk, ucapan kotor, dan pikiran jelek tentu akan membawa hal buruk. Hal buruk datang bukan tanpa sebab. Tentu ada tingkah buruk yang sebelumnya telah diperbuat. Kamu akan segera celaka jika tidak menyadarinya. Jujur aku merasa bingung dengan maksud dari ucapannya tersebut. Apa aku telah melakukan kesalahan sebelumnya di makam keramat tersebut? Tapi di mana makam tersebut? Aku merasa tidak pernah menginjaknya ataupun berbuat hal buruk di tempat tersebut. Sosok tersebut pun kemudian menceritakan bahwa di Gunung Prau ada makam-makam yang sangat dikeramatkan, yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang.
Jika pendaki melakukan perbuatan tercela sekecil apapun, maka akan terjadi hal buruk kepadanya. Salah satu contohnya, yaitu pendaki yang tewas tersambar petir yang sebelumnya bertemu denganku. Saat sosok itu menceritakan hal itu, bulu kuduku merinding seketika. Tanpa sadar, aku sudah melakukan hal buruk, hingga membuat penghuni Gunung Prau murka. Aku pun teringat saat aku buang air kecil sembarangan. Apakah tempatku buang air kecil tersebut adalah makam keramat di Gunung Prau? Atau mungkin sejak awal pendakian aku telah menginjak makam tersebut atau yang lainnya? Aku benar-benar kebingungan dengan hal tersebut. Renungkanlah agar kamu diampuni, ucap sosok itu kepadaku lagi. Setelahnya sosok itu pun berjalan menjauh dariku, dan tak lama setelahnya sosok itu benar-benar menghilang. Aku masih terpaku di tempat dudukku saat ini. Aku tidak mampu untuk berkata apapun setelahnya. Pikiranku benar-benar kosong. Sepertinya teman-teman baruku pun merasa khawatir kepadaku, sebab aku tidak kunjung kembali ke tenda. Hingga pada akhirnya, Anggun dan Panji pun datang menghampiriku di zona sinyal. Mereka melihatku yang masih terdiam dengan tatapan kosong. Mereka pun menegurku. Cynthia, hei. Aku sama sekali tidak bergeming saat mereka memanggilku. Bahkan aku sama sekali tidak mendengar mereka memanggilku dengan keras. Hingga akhirnya Anggun pun mendatangiku dan menepuk pundakku cukup keras saat itu, hingga membuatku tersadar. Cynthia, hei, sadar Sin. Aku pun menengok ke arah Anggun dan menatapnya dengan tatapan kosong. Aku pun mencoba berpikir dan terus berpikir. Anggun, kok kamu di sini? Kamu kenapa di sini lama banget? Kita udah nunggu dari tadi loh di tenda. Aku pun mencoba menghela nafas panjang. Pikiranku masih benar-benar kosong. Aku berusaha dengan keras untuk mencerna semua hal yang ada di hadapanku saat ini. Setelahnya, aku pun menangis tanpa sebab. Sin, kok kamu malah menangis? Gun, mungkin dia kerasukan kali, Gun. Ayo bawa dia ke tenda saja. Aduh, gawat ini. Anggun dan Panji pun memutar otak untuk membawaku dari zona sinyal menuju tenda yang sudah dibangun sebelumnya itu. Mereka pun akhirnya memapahku dengan sangat pelan, sebab kondisi jalur pendakian yang kurang baik saat itu. Siapa yang mau ngobatin Cynthia, Ji? Kalau dia benar-benar kerasukan? Kita pikirkan nanti, Gun. Yang penting kita bawa ke tenda dulu. Meskipun aku saat itu dalam kondisi yang tidak baik, aku masih mendengar perbincangan antara Anggun dan juga Panji. Tangisanku tidak kunjung berhenti saat itu. Aku benar-benar berada di fase yang cukup memprihatinkan saat mereka membawaku kembali ke tenda. Arka yang sudah menunggu di tenda pun kaget saat melihatku dipapah oleh Anggun dan juga Panji. Ia bahkan berpikir bahwa aku baru saja terjatuh atau terpleset saat perjalanan kembali menuju tenda. Ia pun bergegas untuk membantu Anggun dan Panji. Ia membukakan tenda dan membantu untuk membaringkan tubuhku di atas matras yang ada di dalam tenda. Aku masih setengah sadar saat itu. Ingin rasanya aku berkata semua hal yang aku alami kepada mereka. Namun aku benar-benar tidak berdaya. Aku mendengar ketiga teman baruku itu terus mengkhawatirkan kondisiku saat aku dibaringkan di atas matras. Aku hanya bisa meneteskan air mata sebagai tanda bahwa aku benar-benar dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Namun aku mendengar semua perbincangan yang keluar dari mulut ketiga temanku tersebut. Cynthia kenapa? Dia jatuh atau kenapa? Kami pun gak tahu kah? Saat aku dan juga Anggun datang ke sana, kondisinya tidak baik-baik saja. Alhasil, aku dan Anggun pun membawanya ke situlah. Dia bertingkah aneh, benar-benar aneh pokoknya. Bahkan aku sendiri pun hampir tidak mengenalinya. Kalian sudah melakukan pertolongan pertama belum? Kami ya belum sempat melakukan apapun lah. Kami hanya membawa Cynthia untuk kembali ke tenda saja, agar dia bisa ditangani di sini.
Untung saja, Arka adalah orang yang memiliki pengalaman dan banyak hal. Ia bahkan bisa menyembuhkan seseorang dari gangguan makhluk halus. Oleh karena itu, Arka pun berada di garda paling depan untuk menyembuhkan Cynthia. Aku akan coba untuk bantu Cynthia. Apa yang perlu aku siapkan, Kak? Kamu siapkan air putih hangat saja dan lekas bawa kemari ya. Anggun pun bergegas untuk mengambil termos berisi air hangat dan setelahnya menyerahkan air tersebut kepada Arka. Arka kemudian membacakan beberapa doa yang ia kuasai dan meminta pertolongan kepada Allah untuk memberikan kesembuhan kepada Cynthia. Saat Arka mulai membacakan beberapa doa untukku, tubuhku benar-benar panas. Aku seperti terperangkap di dalam kuali mendidih. Panasnya benar-benar tidak mampu aku tahankan lagi. Sontak aku pun menjerit dan langsung membuka mataku sangat lebar. Hentikan! Istighfar, Cynthia. Aku tahu kamu mendengar ucapanku. Ayo lawan, Cynthia. Jangan sampai kamu dikuasai oleh makhluk lain. Lawan, Cynthia, ayo. Saat itu aku benar-benar tidak tahu dengan tubuhku sendiri. Makhluk apa yang sudah merasuki tubuhku? Dan mengapa sangat sulit bagiku untuk berkata-kata? Aku pun berusaha semampuku untuk terus beristighfar di dalam hatiku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sementara Panji dan juga Anggun, dia pun membacakan beberapa ayat pendek yang mereka kuasai untuk sekedar membantu Arka dalam memulihkan kondisiku. Karena terjadi keramaian di tendaku, pendaki-pendaki lain yang juga ngecamp di tempat yang sama, itu pun berbondong-bondong datang. Sepertinya mereka penasaran dengan apa yang terjadi di tenda kami. Namun saat mereka datang dan melihat kondisiku yang cukup memprihatinkan itu, mereka pun ikut mendoakanku dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mereka bisa. Astagfirullahaladzim. Aku harus lawan semua itu. Aku harus lawan. Astagfirullahaladzim. Aku pun berusaha untuk melawan semua hal buruk yang ada di dalam tubuhku itu. Aku sendiri masih belum tahu apa sosok yang sudah merasuki tubuhku. Aku pun lantas memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongan segera. Tak lama setelahnya, badanku pun mulai terasa lemes saat Arka hampir tuntas membacakan doa untukku. Mataku yang tadinya terbelalak pun perlahan-lahan mulai menutup dengan sendirinya. Aku mencoba menahannya, namun aku benar-benar tidak bisa. Aku pun kemudian menghela nafas panjang sembari beristighfar. Kita harus terus berpikir positif bahwa makhluk yang bersemayam di tubuh Cynthia akan segera hilang. Tapi Cynthia tidak kenapa-napa kan, Kak? Kita doakan saja yang terbaik. Setelah Arka mengatakan kalimat tersebut, perlahan-lahan tubuhku pun mulai lemas dan aku tidak sadarkan diri setelahnya. Arka pun meminta semua orang untuk sedikit memberikan ruang kepadaku agar aku lekas pulih. Tak lama setelahnya, aku pun sadarkan diri. Saat itu kondisiku masih sangat lemas. Namun aku sudah mampu mengendalikan diriku. Lantas aku pun memanggil teman-teman baruku itu. Mereka pun segera mendekat ke arahku. Bagaimana kondisimu, Cynthia? Aku sudah lebih baik. Syukurlah. Sebenarnya apa yang terjadi kepadamu, Sin? Aku telah mengalami banyak hal pelik selama pendakian ini, Gun. Hal apa yang kamu maksud? Aku telah melakukan kesalahan. Kesalahan? Kesalahan apa? Makam keramat. Ketiga teman baruku dan beberapa pendaki lain yang masih stay pun terdiam saat aku mengatakan kalimat yang berkaitan dengan makam keramat. Setelahnya Arka pun teringat akan suatu hal yang tentunya berkaitan dengan makam keramat. Apa kamu pernah buang hajat sembarangan di sana, Sin? Apa kamu pernah berpikiran buruk saat pendakian ini? Iya, Kak. Bahkan sedari awal aku melakukan pendakian, aku tidak berkata jujur kepada orang tuaku. Arka pun kemudian menceritakan
bahwa di Gunung Prau memang ada makam yang dikeramatkan. Dan selama melakukan pendakian tentunya para pendaki tidak boleh bertindak, bersikap, ataupun berkata hal-hal yang tidak benar. Sebab kita sebagai pendaki harus terus menghormati penunggu Gunung Prau ini. Kamu harus sesegera mungkin memohon ampun, Sin. Iya kah? Aku akan lakukan itu kah? Karena semua hal buruk yang terjadi padaku juga semua karena ulahku sendiri. Memangnya seberapa keramat sih kah makam itu? Lebih baik kita tidak usah tahu tentang hal itu, Gun. Yang terpenting, kita harus tetap menjaga etika dimanapun kita berada. Terlebih lagi saat pendakian seperti ini. Para pendaki lain yang melihat kondisiku sudah mulai pulih dan membaik, mereka pun satu persatu mulai beranjak meninggalkan aku dengan ketiga temanku. Namun di sisi lain, aku pun masih penasaran siapa sosok yang telah masuk di dalam jiwaku ini. Hingga aku sendiri tidak mampu mengendalikan diri. Arka, kalau boleh tahu, siapa sosok yang sudah merasuki aku kah? Aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu, Sin. Tapi yang pasti, kekhawatiran yang muncul dalam pikiran kamu pun memberikan andil yang cukup besar. Maka dari itu, kamu harus bisa buang jauh-jauh pikiran buruk kamu dan rasa kekhawatiran yang berlebihan dalam diri kamu itu. Iya kah? Aku akan berusaha mengendalikannya. Harus, Sin. Kamu pasti bisa. Aku yakin. Tidak hanya Arka yang memberikan semangat kepadaku, melainkan Anggun dan juga Panji. Dia pun melakukan hal yang sama, yaitu memberikan motivasi kepadaku untuk bangkit dan tidak larut dalam kekhawatiran. Aku merasa sangat beruntung bertemu dengan teman-teman baru yang begitu support terhadapku, dan masih tetap ada saat aku benar-benar membutuhkan mereka. Setelah persoalan usai, aku pun meminta ketiga teman baruku tersebut untuk memberikan ruang kepadaku untuk aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan dan pertolongan atas hidup yang aku jalani. Boleh nggak aku minta sedikit waktu untuk beribadah? Boleh tinggalkan aku sendiri di tenda? Tentu, Sin. Kami akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada kamu, agar pikiran kamu kembali pulih. Aku pun merasa benar-benar lega, sebab mereka memikirkan kondisiku, dan tidak egois. Setelahnya aku pun ingin menunaikan sholat taubat, dan menuntaskan sholat-sholat wajibku yang tertinggal saat pendakian. Aku benar-benar ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebelum aku menunaikan sholat taubat dan memohon ampunan kepada Allah, aku lebih dulu menyampaikan permohonan maaf dan rasa terima kasihku yang begitu dalam kepada ketiga teman baruku tersebut. Aku bahkan sampai memeluk Anggun. Kalian benar-benar teman yang baik. Aku merasa banyak hutang budi kepada kalian. Jangan bilang seperti itu, Sin. Kita di sini itu kan teman dan sudah sepatutnya saling bantu. Betul kata Anggun. Di dalam sebuah pendakian, kita harus benar-benar menghilangkan rasa egois dalam diri kita masing-masing. Dan kita harus bisa peka terhadap situasi yang ada di sekeliling kita. Aku nggak bisa bayangin kalau aku nggak ketemu sama kalian. Mungkin pendakianku ini akan terjadi pendakian pertama dan terakhir bagiku. Pokoknya jangan pernah kapok ya, Cynthia. Kapanpun kamu pingin naik, kabar-kabar aja. Aku benar-benar merasa bersyukur atas hal baik yang masih membersamai takdir hidupku. Aku yang sama sekali tidak pernah melakukan pendakian, nekat naik seorang diri tanpa persiapan yang matang dan tanpa adanya mental yang cukup kuat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik menghadirkan 3 teman baru yang benar-benar solid. Meskipun di awal pendakian bersama, aku sempat merasa tidak nyaman dengan keberadaan mereka bertiga. Namun sekarang, aku sadar bahwa aku tidak bisa mengandalkan diriku sendiri, melainkan aku sangat membutuhkan bantuan tentang orang lain. Setelah memohon maaf dan mengucapkan rasa terima kasih kepada ketiga teman baruku tersebut, aku pun meminta ruang kepada mereka untuk menunaikan sholat taubat dan lainnya. Mereka pun betul-betul memahamiku. Mereka memilih untuk keluar terlebih dahulu dari tenda
dan menunggu di depan tenda sembari duduk bersantai. Aku pun mengambil air wudhu dengan sisa air mineral yang aku miliki. Dengan khusyuknya aku mulai menunaikan ibadah sholat taubat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hilaf yang kuperbuat selama ini. Aku menengadahkan tanganku dan meneteskan air mata menghadap kiblat. Aku memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, ampunilah segala hilaf yang hamba perbuat. Hamba menyesal telah membohongi kedua orang tua hamba. Hamba menyesal telah berpikiran buruk, bersikap tercela saat melakukan pendakian ini. Hamba salah ya Allah. Aku merasa seperti didekap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu juga. Rasanya sangat-sangat meneduhkan. Aku benar-benar merasakan ketenangan yang selama ini aku butuhkan. Aku pun menyadari bahwa ketenangan yang aku cari bukanlah pergi sejauh mungkin ataupun setinggi mungkin, tetapi ketenangan berasal dari diri sendiri dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mendekap hambanya. Saat aku selesai menunaikan sholat taubat dan berzikir, tiba-tiba saja muncul bayangan putih di hadapanku. Bayangan itu bahkan tersenyum kepadaku. Aku terasa takut saat itu. Namun, aku berpikir bahwa aku punya Allah yang akan senantiasa melindungiku. Dan anehnya, saat pikiranku berpusat kepada Allah, bayangan putih tersebut memudar dengan sendirinya. Di situ aku sangat merasa lega. Semua kejanggalan yang aku alami hingga detik ini membuatku menyadari akan banyak hal. Aku belajar banyak dari kejadian-kejadian di Gunung Prau ini. Aku pun bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah selesai menunaikan ibadah, aku pun mengemasi mukenaku dan berjalan keluar menghampiri teman-temanku yang masih duduk santai di depan tenda. Aku sudah selesai. Syukurlah. Gimana perasaan kamu sekarang? Sudah jauh lebih baik, Gun. Kedepannya kamu harus lebih hati-hati lagi ya. Karena kita tidak pernah tahu kejadian yang akan kita alami di masa mendatang. Iya, Kak. Aku belajar banyak dari kejadian-kejadian yang aku alami ini. Aku harap kamu bisa segera melupakan semua hal pelik yang kamu alami itu, Sin. Iya, Ji. Aku akan berusaha untuk itu. Kami berempat kemudian memilih untuk duduk bersantai terlebih dahulu, sebelum memutuskan apakah akan lanjut ke puncak perahu atau memilih untuk turun ke base camp. Kami tidak ingin memikirkan hal tersebut terlebih dahulu sebelum pikiran kami semua benar-benar tenang. Setelah beberapa waktu kami beristirahat dan saat lelah kami semua sudah mulai mereda, Arka pun membuka obrolan tentang kelanjutan pendakian kami berempat. Dia menanyakan apakah kami akan tetap lanjut ke puncak atau memilih untuk menyudahi pendakian ini. Kita mau lanjut ke puncak atau turun? Saat itu, malam sudah sangat larut. Namun kondisi sangat mendung, sebab tidak ada bulan ataupun bintang yang bertengger di langit kala itu. Kalau aku sih milih lanjut, Kak. Karena kita sebentar lagi kan sudah sampai puncak. Masa perjalanan panjang kita sia-sia begitu saja? Sayang banget lah. Kalau kalian gimana, Anggun sama Cynthia? Kalau aku ngikut kalian aja. Lanjut ya ayo, nggak lanjut juga nggak jadi persoalan bagiku. Saat Arka menanyakan hal tersebut kepadaku, aku hanya bisa terdiam. Sebab aku masih memikirkan kejadian-kejadian yang aku alami sebelumnya. Rasanya semua hal pelik masih tersusun rapi di kepalaku. Kalau kamu bagaimana, Sin? Cynthia? Iya maaf. Kamu masih berat untuk melanjutkannya? Jujur ya, aku masih berat banget. Apa kita mau turun saja? Meskipun perasaanku masih sangat berat, namun aku tidak ingin membuat kalian bertiga kecewa. Kalian juga menempuh perjalanan panjang dan tujuan kalian adalah puncak perahu. Aku tidak mungkin mematahkan hal itu. Tapi kalau kamu memang berat, kami nggak apa-apa kok, Sin. Aku pun kembali berpikir dengan penuh pertimbangan. Di satu sisi aku ingin turun, namun di sisi lainnya, aku tidak boleh egois.
hanya mementingkan keinginanku saja. Sementara teman-teman baruku saja benar-benar mementingkan perasaanku. Kita lanjut saja ya. Hah? Kamu beneran, Sin? Iya, beneran. Aku sudah nggak apa-apa kok, Gun. Oke. Kita akan jalan ke puncak jam 4 subuh nanti ya. Biar kita bisa dapat summit. Setelahnya kami pun beristirahat terlebih dahulu di dalam tenda sembari menunggu jam 4 tiba. Jam pun saat ini menunjukkan pukul 4 subuh. Kami pun bergegas bangun dan lebih dulu merapikan tenda. Setelah semuanya selesai, kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak yang hanya ditempuh beberapa menit saja. Rasanya aku pun sudah tidak sabar menikmati keindahan alam dari atas puncak perahu. Meskipun masih ada rasa was-was yang terus-menerus menghantuiku, namun aku berusaha untuk melawannya. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya kami semua pun sampai di puncak perahu. Saat itu kami langsung disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Rasanya semua lelah dan kejadian buruk yang aku alami sirna seketika bersamaan dengan terbitnya matahari dari arah timur. Cahaya benar-benar meneduhkan, aku benar-benar merasa sangat tenang. Pendakian pertamaku benar-benar menjadi pendakian yang sulit untuk dilupakan. Banyak sekali kenangan yang membuatku merasakan banyak hal. Setelah pulang dari perahu, aku pun langsung memohon ampunan kepada kedua orang tuaku karena telah membohongi mereka. Awalnya mereka kecewa dengan kebohonganku. Namun setelah aku menceritakan tentang ketiga teman baruku yang menemani pendakianku, mereka menjadi lega dan rasa kecewa pun perlahan sirna. Kini aku benar-benar mampu melupakan kepelikan hidup dalam garis takdir kehidupanku. Cerita ini pun selesai tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan sukses selalu. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian dalam keadaan sukses dan baik-baik saja. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya cerita pendakian mistis yang ceritanya akan diceritakan di channel ini, silahkan kalian bisa hubungi nomor yang sudah ada di kolom deskripsi. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.